Shalom. Puji Tuhan. Kembali saya berdiri di mimbar Tuhan. Saudara, setiap hari Selasa kita tidak perlu takut kelaparan ya saudara. Karena hambanya Ibu Lydia dan Pastor Gary menyediakan berkatnya untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami hendak belajar, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar tidak takut dengan apapun Tuhan. Sebab setiap masalah pergumulan yang kami hadapi, Engkau ada di sana untuk menopang kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu firman-Mu untuk kami terima dengan baik, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita bulan ini yaitu jangan takut ya saudara. Tadi saya katakan kalau setiap hari Selasa kita nggak usah takut kelaparan sebab sudah disediakan berkat jasmani dari Pastor Gary. Nah, sekarang kita buka Mazmur 56 ayat 3 sampai 5. Yaitu yang berbunyi demikian. Seteru-seteruku mengejar aku sepanjang hari. Ya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, kalau saya baca di Google itu, takut itu yaitu merasa gentar ya saudara. Takut itu ngeri menghadapi masalah atau menghadapi keadaan yang mendatangkan bencana, mungkin mendatangkan kematian seperti sakit penyakit, mendatangkan kerugian saudara, bahkan bisa juga mendatangkan malu untuk kita. Itu takut yang bisa menimbulkan rasa takut ya saudara. Takut bisa juga dikatakan gelisah atau khawatir saudara. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Sam hari Minggu kemarin bahwa setiap manusia itu pasti pernah merasakan rasa takut ya saudara. Baik itu orang kaya, orang miskin, pengusaha besar, konglomerat, atau bakul di pasar tradisional, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak itu pernah merasakan rasa takut ya saudara. Para pengusaha besar kayak konglomerat yang ada, dia bisa merasa takut ketika melihat mungkin takut kalau sahamnya itu nilai sahamnya akan anjlok ya saudara. Kalau pedagang di pasar-pasar, apalagi hari hujan begini ya saudara, pasti mereka itu pernah berdoa, Tuhan kok gremes, ojo udan ya Tuhan, isu iki, engkau sore ae udan gak popo. Padahal sore itu saudara, banyak pedagang-pedagang gorengan yang buka saudara. Mereka pasti juga berdoa, Tuhan, aku durung orang penglaris Tuhan, tolong jangan hujan pada sore ini. Enggak apa-apa Tuhan kalau malam. Saudara, kalau kita lihat angkringan, itu bukanya malam saudara. Anak-anak muda itu juga berdoa saudara, Tuhan terima kasih, malam ini enggak hujan Tuhan. Enggak apa-apa nanti pagi bulet ya saudara. Bulet. Makanya dikatakan bahwa setiap manusia pasti mengalami rasa takut. Bahkan anak-anak muda saudara yang baru lulus SMA, lulus kuliah, mungkin mereka juga merasa takut untuk mendapatkan pekerjaan. Karena persaingan semakin ketat, lapangan pekerjaan semakin sempit. Bahkan anak-anak seperti Sela Selda itu juga pernah merasa takut. Tadi
rumah tiba-tiba saya pikir lampu mati saudara, tapi ternyata sikringnya itu rusak, belum diganti sama Mbak Rus, jadi apa itu jadi mati saudara. Jadi kita berangkat ke sini lampunya masih mati saudara. Tadi tadi itu Selda juga merasa ketakutan begitu. Kalau Selda HP masih dibawa untuk menerangi, kalau Sela tuh HP saya langsung diuncel no saudara. Dia lari ngikuti adiknya, kakaknya. Itulah ketakutan-ketakutan yang bisa kita hadapi oleh setiap orang ya saudara. Nah, ketika kita takut saudara, ketika kita mengalami ketakutan, ada beberapa pilihan untuk kita bisa mengambil sikap ya saudara. Mungkin ketika apakah kita mengambil sikap, apakah kita terus-menerus memikirkan ketakutan kita, bahkan kita memikirkan secara berlebihan. Engkok pas nek iki gak payu ya apa? Seperti Mbak Ros kan jualan ada buahnya saudara ya. Beberapa hari itu agak berkurang saudara. Waduh, apukatku ya apa rek? Demikian juga dengan saya. Tapi kalau kita terus-menerus ketakutan saudara dengan hal-hal, bahkan kita sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi kita sudah mengandai-andai akan terjadi hal yang buruk. Itu membuat kita semakin panik dan stres saudara ya. Yang kedua, mungkin kita bisa mengambil sikap berusaha sendiri untuk kita bisa untuk tenang ya saudara, berusaha sendiri untuk tenang dan mematikan rasa takut. Atau yang ketiga, kita bersikap seperti Raja Daud ya saudara. Dia mengambil sikap, dikatakan bahwa ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Itu sikap yang diambil oleh Daud. Nah, kalau kita membaca semuanya saudara, di sini dikatakan bahwa Daud itu sedang ketakutan ya saudara. Daud mengalami tekanan karena apa? Bukan hanya dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, karena Saul iri ya saudara. Saul itu cemburu dengan Daud, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan Daud. Sehingga perempuan-perempuan itu menari-menari di depan Saul, sambil di depan Daud mengatakan bahwa berlaksa-laksa Daud dapat memenangkan ya. Dan kalau Saul beribu-ribu, kata-kata seperti itu bisa menimbulkan kecemburuan atau iri terhadap Daud ya saudara, sehingga Daud dikejar-kejar dan akan dibunuh. Dan Daud pun akhirnya menjadi pelarian ya saudara, sampai pada akhirnya ia ada di Gad ya saudara. Bahkan ketika dia di kota Gad, dia semakin merasa ketakutan. Karena apa? Kota Gad adalah kota orang-orang Filistin, sedangkan Daud pernah mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Dan akhirnya Daud ditangkap ya saudara, dan dalam ketakutan karena dia tahu bahwa pegawai-pegawai daripada Raja Akis kota Gad itu mengenali bahwa itu adalah Daud. Tapi Daud juga mengambil sikap yang kayak aneh gitu ya saudara. Akhirnya apa? Dia berpura-pura gila ya saudara, supaya dia tidak dikenali, supaya dia tidak ditangkap. Ternyata benar ya saudara, Raja Akis kota Gad itu tidak mengenali kalau itu adalah Daud saudara. Nah, Daud menolak rasa takutnya
pada akhirnya Daud itu menolak rasa takutnya ya saudara. Dengan apa? Dengan apa itu? Rasa takutnya itu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di Mazmur 56 ayat keempat yang berbunyi demikian, waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Itulah dia menyadari bahwa apa itu, Daud itu tidak mungkin dia selalu ketakutan, hidupnya di dalam ketakutan. Akhirnya dia mengambil sikap bahwa dia akan tetap percaya sekalipun dia masih di dalam ketakutan ya saudara. Di sini Daud itu saudara memberi kesaksian bahwa rasa takut memang nyata saudara. Rasa takut itu memang ada. Tapi iman yang sejati memampukan kita, memampukan Daud untuk apa itu? Untuk menghadapi tekanan, untuk menghadapi pengejaran daripada Saul ya saudara. Dan Daud itu tidak menunggu supaya rasa takutnya itu hilang baru dia itu percaya. Tidak ya saudara. Tapi di tengah ketakutannya ya saudara, di tengah dia tertekan saudara, dia mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi Daud tidak menunggu rasa takutnya hilang, lalu dia percaya. Tapi dia percaya terlebih dahulu, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menopangnya saudara. Saudara, dalam hal ini Daud itu mengambil keputusan bahwa dia itu bersandar kepada Tuhan. Meski hatinya itu gentar ya saudara, mesti hatinya itu cemas, mesti hatinya itu dalam ketakutan. Tapi dia mau percaya saudara. Rasa takut yang dialami setiap kita ya saudara, itu adalah respon yang alami ya saudara. Oh iya sih. Kupingku kayak gatel. Jadi rasa takut yang kita alami itu saudara ya, nggak tahu menghadapi sakit penyakit, menghadapi apa itu usaha mungkin yang semakin tidak ada hasilnya, mungkin kita ketakutan tentang masa depan anak-anak kita saudaranya. Seperti saat ini saudara ya, saya itu sebenarnya jangan bosan saudaranya. Apa yang saya ceritakan ini selalu klise, tapi makanya kadang saya berpikir, kok Tuhan, aku selalu berkecimpung dalam itu. Apa itu? Saya ini dari hari apa itu ya saudara? Itu apa? Mules-mules gitu saudara. Sampai saya tadi nggak jualan saudara. Karena apa itu? Saya nggak tahan. Karena setiap menit apa itu saya merasakan dan saya harus ke belakang saudara. Tapi saya di sini apa itu harus menyampaikan firman Tuhan. Saya merasa itu apa itu sama dengan keadaan saya, bahwa saya harus percaya sekalipun saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak nyaman, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, bahwa Tuhan pasti menolong saya. Kadang saya merenungkan, kenapa Tuhan ya saya kok apa itu masalahnya itu selalu klise, selalu sama. Saya hanya berpikir, mungkin Tuhan sedang mengajar saya untuk saya mengandalkan Tuhan. Mungkin bagi ukuran Tuhan, saya ini belum mengandalkan Dia. Oleh karena itu saya belajar ya saudara, untuk tetap percaya, sekalipun saya tidak mengalami hal yang seperti saya inginkan, tapi saya mau seperti Daud, ketika dia tertekan, ketika dia terdesak, ketika dia merasa ketakutan,
dia menetapkan hatinya, ketika aku takut, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Saya mau seperti itu ya saudara. Saudara, apa itu? Biarlah ketakutan ya saudara, itu membawa kita itu dalam lompatan iman ya saudara. Ayat 9 dikatakan bahwa sengsaraku telah kucatat, sengsaraku telah kau catat, taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya tercatat dalam kitabmu? Saudara, di sini dikatakan bahwa air mata kita itu diperhatikan oleh Tuhan ya saudara. Jadi iman itu tidak menghapus rasa takut ya saudara. Iman itu tidak menghilangkan rasa ketakutan kita saudara. Tapi dengan iman itu dapat mengubahnya menjadi jalan menuju keintiman dengan Tuhan semakin dalam saudara. Karena apa tuh saudara? Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita mengenalnya. Yaitu melalui firman-firmannya yang kita baca. Melalui firman-firmannya yang kita dengar. Ketika kita mengenal firman-Nya, berarti kita mengenal janji-janji Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus berani berkata, aku percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Saudara, ketika ketakutan itu masih menguasai hati kita ya saudara, ketika kita masih dalam ketakutan, kadang saya itu juga memiliki ketakutan saudara dengan penyakit saya, tapi saya nggak pernah mengucap saudara, saya nggak pernah mengucap, cuman kadang apa yang saya alami itu yang membuat tahap-tahapan itu yang membuat saya takut. Tapi saya tetap mau katakan, aku percaya kepadamu Tuhan, sekalipun aku masih merasakannya. Kenapa saudara? Imanlah ya saudara, iman yaitu percaya kita, itu yang dapat menolong kita melawan rasa takut. Ketika saya merasa takut dan berpikiran macam-macam saudara, saya hanya mengucapkan firman Tuhan. Saya percaya oleh kuasa darah Yesus, saya sudah diampuni, saya sudah menjadi miliknya, dan oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Dan saya percaya sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh saya. Itu saudara yang saya katakan. Apa itu? Rasa takut itu janganlah menutup realita ya saudara, bahwa tapi dengan hati kita ya saudara, bahwa Tuhan itu mau menopang kita saudara. Oleh karena itu ketika rasa takut itu datang saudara, janganlah biarkan melumpuhkan iman kita, tapi perkatakanlah firman Tuhan yang sudah kita kenal. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, ketika kita menyembah, kita mengenal pribadinya melalui firman-firmannya. Dengan mengatakan firmannya, dengan mengucapkan firmannya, itulah iman kita akan bertumbuh. Dan kita percaya sekalipun keadaan belum membuat seperti yang kita mau, tapi kita belajar percaya saudara. Justru iman itu saudara yang menjadikan kekuatan kita untuk menggerakkan kita ya saudara. Dengan iman kita berani bersandar kepada Tuhan. Dan seperti saya ini, saya belajar untuk
belajar keadaan yang saya hadapi ini tidak mengganggu iman saya. Keadaan yang saya alami ini justru mendorong saya, menggerakkan saya untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa firman-Nya itu hidup, firman-Nya itu yang membuat kita kuat, firman-Nya itulah yang membuat kita yakin bersandar kepada Tuhan, ya saudara. Iman kita itu berani bersandar walaupun masalah keadaan itu tidak sesuai yang kita harapkan, ya saudara. Dan seperti yang dikatakan di dalam ayat 9 tadi, ingatlah bahwa air mata kita itu dicatat, saudara, oleh Tuhan. Setiap langkah kita itu dijagai oleh Tuhan. Dan setiap ketakutan kita, Tuhan akan mengubahnya menjadi harapan. Amin.